Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Tema hari ini, Kerajaan Surga, Harta yang Tidak Ternilai. Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kerajaan surga percaya dengan mulut mengaku keselamatan itu gratis. Tapi sering kali kita mendapatkan keselamatan yang gratis. Keselamatan itu tidak dipelihara. Bagaimana semua anak-anak Tuhan cita-cita masuk kerajaan surga, tapi keselamatan gratis yang Tuhan berikan tidak dipelihara dengan baik. Karena keselamatan tidak otomatis. Harus berjuang. Mesti ke gereja. Mesti dengar firman Allah. Mesti melakukan firman Allah. Kita tidak bisa menjadi anak-anak yang gampang. Kita harus jadi anak-anak yang kuat. Bagaimana dengan kehidupan keseharianmu? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi teladan, atau bahkan kita memalukan hati Tuhan, atau bahkan kita melukai hati Tuhan karena kita suka munafik. Kita sering bersandiwara di dalam hidup kita. Orang yang seperti itu, dia tidak akan berbuah, saudara. Dia tidak akan ada buahnya. Orang yang seperti itu tidak ada sukacita. Yang ada galau mulai hari ini. Karena kerajaan surga adalah harta yang tidak ternilai. Kita harus mengharumkan nama Tuhan. Kita harus mempunyai tutur kata yang baik. Kita harus punya sikap yang manis di dalam hidup ini. Kerajaan surga yang tidak ternilai. Bahkan banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya, bahkan orang yang pintar mengajar sekalipun secara jasmani, tetapi dia tidak bisa melakukan firman Allah, akan sia-sia. Banyak orang hari-hari ini suka memaki orang-orang secara luar biasa, suka memfitnah secara luar biasa. Tapi yang difitnah, yang dimaki-maki, diam dan berdoa supaya terwujud kerajaan surga di dalam hidupmu. Saya dan saudara, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh melalui firman Tuhan. Carilah hal-hal yang seperti ini. Karena sarana-sarana yang seperti inilah untuk dengar pemberitaan Tuhan. Dan kita bisa melakukannya sampai ke kerajaan surga. Kerajaan surga itu siapa? Ketika punya masalah, ketika punya persoalan, ketika saya berseru di dalam nama Yesus, berseru di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, kerinduan Tuhan. Ketika kita diberikan kuasa di dalam perkataannya, Tuhan rindu bahwa kita harus mempertobatkan orang-orang. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang perlu dipertobatkan, yang perlu diselamatkan. Karena kerajaan Allah, harta yang tidak ternilai. Melayani tapi gak bisa mempertobatkan, buat apa? Kita harus melayani Tuhan. Dan kita harus bisa mempertobatkan banyak orang. Yang benar, kita sudah bertobat. Dan kita bisa mempertobatkan yang lain. Karena ada Tuhan Yesus. Keyakinan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, siapa yang dapat melawan? Itu dikatakan di Roma 8 ayat 31. Kalau kita ada di pihak Tuhan, tidak ada yang bisa melawan. Kerajaan surga itu kita bisa nikmati di bumi ini. Banyak orang bilang, kita baru bisa menikmati surga ketika kita sudah mati. Kita bisa menikmati asal
Jangan ada yang mengikat kita. Jangan ada yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Banyak sekali orang yang terhalang karena mereka justru pergi ke orang pintar, ke perdukunan. Tapi itu yang menyesatkan hidup kita. Carilah Tuhan Yesus. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang mampu membuka, memberikan jalan keluar bagi kita. Kitab suci itu buku yang paling terlaris di dunia. Dibicarakan, diungkapkan beratus-ratus orang. Dan sampai hari ini ceritanya tidak selesai dan ceritanya tetap luar biasa. Itulah yang dikatakan kitab suci. Efesus 5 ayat 5. Kalau kita bohong, fitnah, mencemarkan nama orang, penyembahan berhala, dikatakan dengan jelas di Efesus 5 ayat 5. Tidak mendapatkan bagian daripada kerajaan Allah. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau kita pelayanan, bukan karena aku, tapi ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara yang terkasih, inilah kerajaan surga yang tak ternilai. Kerajaan surga bisa ditemukan di dunia ini, bisa dinikmati di dunia ini. Asal kita baca firman, berdoa, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih. Hari ini cukup sekian. Dan mari kita belajar bahwa harta yang tidak ternilai adalah kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dan pengantara kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.